Santan dan semua makanan di sini ramah ya. Jadi kalau kalian nggak bisa pedas, tenang aja. Karena ini tetap bisa kalian nikmati karena rasanya tidak pedas. Cocok untuk menjadi makanan yang juara untuk bersama keluarga kita. Hai Francis, balik lagi di Kulineran Kuy bersama gue Priska Priscilla. Nah hari ini gue berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan tentunya hari ini akan mencicipi beragam kuliner khas Nusantara yang legendaris dan juga otentik. Kira-kira hari ini mau nyobain apa ya? Pastinya ini akan menjadi salah satu wishlistnya Bro and Sis. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita coba. Kuy! Bro and Sis, ternyata selain terkenal dengan pusat bisnis pakaian, kawasan Tanah Abang juga terdapat tempat kuliner yang khas dan legendaris. Yes, namanya Gado-Gado Cemara. Konon katanya Gado-Gado Cemara ini memiliki rasa yang otentik loh. Tapi sebelum kita ngomongin Gado-Gado Cemara, gue mau kasih informasi dulu nih soal sejarah Gado-Gado. Hayo, kalian tahu nggak Bro and Sis? Gado-gado ada sejak abad ke-17 pada saat Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Saat itu, prajurit Sultan Agung membuat bumbu pecel dari kacang tanah dan disiramkan di atas sayuran lalu dijadikan hidangan. Dari dulu namanya gado-gado karena dalam bahasa Jawa, gado itu artinya makan lauk tanpa nasi. Namun ada beberapa sumber lain yang mengatakan gado-gado muncul dari bahasa Portugis yang berarti campur-campur. Saat itu, pada abad ke-16, para pedagang Portugis dan Spanyol membuat kudapan khas Betawi yang terbuat dari kuah kacang tanah yang disiramkan ke atas sayur-sayuran. Kalau menurut teori Tionghoa, gado-gado memiliki unsur seperti saus kacang yang kaya rasa, seperti hidangan Tiongkok yang bernama Cian Tui. Cian Tui adalah bola-bola kacang yang digoreng dan dibuat dari tepung beras ketan Bro and Sis. Ada lagi yang menyebutkan kalau gado-gado memiliki pengaruh dari masakan India yang bernama rojak. Rojak adalah hidangan sayuran yang disajikan dengan saus kacang yang juga mirip dengan gado-gado. Nah Bro and Sis, sekarang gue udah ada di depan Gado-Gado Cemara nih. Ini tuh letaknya ada di Jalan Tanah Abang 5, Jakarta Pusat. Karena udah gak sabar kira-kira ada menu apa aja, langsung aja kita kuy cek ke dalam. Kuy. Gado-Gado Cemara adalah salah satu dari sekian banyaknya gado-gado legend yang masih eksis sampai saat ini. Gado-Gado Cemara berdiri sejak tahun 1947 di depot kecil pada pertigaan Jalan Cemara, Jakarta. Gerai ini pertama kali dirintis oleh Ibu Niawati Setiawan. Namun kini Gado-Gado Cemara sudah dikelola oleh generasi ketiganya. Gado-Gado Cemara tidak langsung besar seperti ini Bro and Sis, tapi melalui beberapa proses yang cukup panjang. Misalnya, dari tempat yang beberapa kali harus mengalami perpindahan lokasi. Untuk rasa dari Gado-Gado Cemara ini memiliki rasa kuah kacang yang otentik karena dari kacang tanah yang semuanya ukurannya sama. Nah, tak hanya menjual gado-gado, Gado-Gado Cemara juga menjual asinan, lontong cap gomeh, ikan pesmol tenggiri, sate ayam cemara, sop buntut, dan gulai kambing. Balik lagi di Kulineran. Tentu saja kali ini gue sudah berada di dalam gerai ataupun restoran Gado-Gado Cemara.
Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tipis dan juga tanya-tanya lebih jauh mengenai Gado-Gado Cemara. Dan gue udah janjian sama owner ataupun pengelola Gado-Gado Cemara saat ini. Tapi kira-kira di mana ya? Belum terlihat. Coba nih kita lihat dulu ya. Halo Mbak. Halo. Waduh, selamat sore. Sore, selamat Waduh, datang. ya. Kok aku yang selamat datang? Terima kasih atas kunjungannya. Iya, siap. Dengan gue siapa nih? Oh, nama saya Daniel. Daniel, oke, aku Cila. Terima kasih sebelumnya udah Ya, dikasih makasih Cila tempat atas kunjungannya. nih. Oke, kita Ya. duduk kali ya, biar Oke, enak boleh, ngobrolnya siap. nih. Yuk, duduk kok. Iya, iya, boleh, boleh. Aku yang menyambut nih ya, jadi kayak aku yang punya. Apa kabar kok? Baik, luar Baik. biasa. Oke, luar biasa karena kayaknya gerainya rame terus ya. Enggak. Oke, Mudah-mudahan, ya. Kok ini kan bisa dibilang salah satu makanan legendaris ya kan. Nah, emangnya udah berdiri dari tahun berapa sih kok? 1947. 1947. Iya. Wah, udah lebih dari 50 tahun ya. Hampir Kira-kira 77 tahun ya? hebat. 77 luar tahun. biasa. Oke, nah boleh dong diceritain dulu tipis-tipis sejarahnya tuh gimana sih bisa sampai berdiri Gado-Gado Cemara ini? Iya, dulunya tuh dia berdiri di Jalan Cemara. Jalan Cemara Menteng, sambil di sampingnya Jalan Cendana. Zaman dulu tuh pakai gerobak, tendaan atau gimana? Tendaan. Oke. Tendaan di Jalan Cemaranya. Terus orang makan gado-gado di sana, belum ada merek, belum ada nama. Nah. Jadi orang bilangnya gado-gado Jalan Cemara. Oke, Gitu. nah Gado-gado kayaknya Cemara. obrolannya akan lebih seru lagi. Tapi kita jeda sejenak dulu, jangan kemana-mana, tetap di kulineran. Kuy. Hai Bro and Sis, balik lagi di kulineran. Kuy, masih bersama gue Priska Priscilla dan tentunya di sini ada Ko Daniel selaku pengelola ataupun pemilik Gado-Gado Cemara per hari ini ya kan, per hari ini nih. Nah, tadi udah sempat bahas di spill sedikit kalau awalnya itu berada Gado-Gado Cemara di Jalan Cemara, tapi Ya, sekarang betul. sudah berpindah-pindah. Nah, itu kira-kira gimana kok cerita lanjutannya? Kita lanjutannya, jadi dulu kan memang karena di Jalan Cemara itu udah nggak bisa dibuka tenda lagi ya, akhirnya jadi jalan protokol, jalan besar. Ya kita pindah ke Jalan Srikaya 2 samping Pasar Boplo. Nah, waktu itulah selain gado-gado kita juga jual menu-menu yang lain. Mulai nambah tuh menunya. Mulai nambah menunya, kayak ada lontong cap gome, sate ayam, sop buntut, Itu ikan resep khas Motonggiri. aslinya semua dari Dari nenek. Dari Bunia. Iya, Buniawati Setiawan. Oke. Terus kok setelah itu? Ya setelah itu, ya karena memang nasib kita itu suka berpindah-pindah ya, karena kita juga tempat juga nyewa gitu kan, maka tahun 2000 tuh kita pindah lagi ke Jalan Wahid Hasim nomor 10. Oke. Nah, setelah dari Jalan Wahid Hasim nomor 10 itu kita juga nyewa dan kita juga akhirnya nggak bisa terusin lagi di sana. Tahun 2011 kita pindah dan menetap di sini nih ke kalau Jalan kali ini Tanah Abang ya. 5 nomor 36. Oke, kalau gitu yang tempatnya kali ini udah hak milik ya. Ya, milik yang Begitu mudah-mudahan nggak kan, kemana-mana ya. lagi lah, udah di sini-sini aja lah. Oke, nah tapi berarti setelah buka yang ada di sini, baru buka-buka cabang di tempat lainnya? Iya, karena di sini selain kita juga resto, kita juga dapur sentral. Jadi kita dari dapur sentral ini kita buat bahan bakunya, kita buat bahan setengah jadi untuk kita distribusi ke cabang-cabang yang ada. Oke. Nah kok setelah itu, aku juga mau tahu dong di sini jam bukanya tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau yang di pusat ini dari jam 8 sampai jam 6 sore. Kalau yang di cabang-cabang itu tutupnya lebih malam sampai jam setengah 9 malam. Oke, nah Bunia ini kan pasti punya beberapa anak dan juga cucu ya kok. Mm-mm. Apa tuh yang menyebabkan bisa sampai Koko nih yang mengelola seluruh cabang atau ini aja cabangnya yang dikelola oleh Koko? Jadi Gado-Gado sebenarnya Cemaranya? itu Buniawati sama suaminya itu memang ya mohon maaf, dia tidak memiliki anak kandung. Tapi dia punya keponakan, ya kebetulan keponakannya itu adalah papa saya. Nah waktu itu setelah Bunia nggak ada, diteruskan oleh papa saya nih, gitu. Terus papa saya udah nggak ada, diteruskan oleh ibu saya. Setelah ibu saya nggak ada, akhirnya ya
satu-satunya anak yang masih available ya, yang mungkin yang mau nerusin usaha ini berminat, ya udah saya mengajukan diri, ya udah coba saya yang bantu gitu loh, bisa nggak gitu. Ya udah, setelah ibu saya meninggal, ya akhirnya saya yang ngerjain semua. Oke, Gitu. I see. Mantap nih ya. Kalau gitu aku udah nggak sabar juga. Aku pengen tahu nih. Boleh lihat-lihat ke dapurnya kok? Oh iya, silakan. Oke, berarti kita akan langsung aja quick lihat-lihat dapurnya. Oke, Cila, yuk kita lihat-lihat dapur kita yang Boleh. lagi siapin gado-gado. Boleh. Oke, ini bungkusannya gado-gado kita. Jadi memang setiap orang yang beli ya, kita tuh pisahin. Sayurnya sayur, bumbu-bumbu, sambal dan kerupuk kita pisahin semua. Biar gak cepet basi ya. Biar nanti sampai di sana tuh semuanya masih Fresh. crunchy, masih fresh, masih pokoknya masih sedia awalnya lah. Oke. Oke. Apalagi tuh kok yang ada di dalam dapur ini? Nah, salah satu yang kita juga jaga dalam menu gado-gado ini adalah kita 100% vegetarian. Jadi sayuran, bumbu, semuanya itu menggunakan bahan-bahan alami yang tidak ada unsur hewani sama sekali. Cakep nih Ya. buat para pecinta vegetarian ya. Iya. Nah itu apa aja tuh kalau boleh disebutin nggak tuh isinya? Kalau isinya sih ada kacang panjang, bayam, toge, kol, ketimun, kentang, tahu. Kalau suka juga bisa pakai lontong. Oke. Ya, terus kita nanti ada toppingnya, ada kerupuk, ada emping, sama ada bawang goreng. Pasti kenyang ya, satu porsi ini mah udah pasti kenyang nih. Ya harusnya kenyang. Oke, kalau gitu kita akan lihat ke bagian proses penggilingan bumbunya aja kali ya kok ya. Itu nanti di dapur sentralnya. Betul, yuk kita lihat yuk. Kalau yang ini dapur tempat pengolahan bumbu kacangnya bro and sis. Lihat tuh, ukuran kacang tanahnya sama, yaitu 7 mm. Ukuran ini sengaja dipilih agar memberikan rasa yang otentik di gado-gado cemara ini. Nah, sekarang kita lihat proses pengolahannya. Kacang tanah ukuran 7 mm tadi digoreng bersama dengan minyak yang menggunakan api yang membara. Oh kencang sekali ya. Iya. Gerakannya. Jadi benar-benar ditiriskan sampai minyaknya itu keluar di sana. Oke. Tuh ya, Bro Sis bisa lihat tuh ya, kacangnya berputar terus minyaknya keluar dari bawahnya. Itu adalah minyak-minyak tadi yang bekas dari penggorengannya. Jadi minyak di lantai ini nanti bisa kita kasih pengepul. Itu mereka bisa olah lagi. Betul. Jadi Ya. nggak ada yang Jadi zero terbuang waste ya. gitu, betul. Betul. Kacang yang sudah digoreng tadi dimasukin nih sama mamangnya ke mesin spinner. Cara kerja mesin ini ialah memutar kacang yang dimasukkan tadi sampai minyaknya terpisah dan keluar dari bawah alatnya. Ini hanya mengeringkan minyak saja atau sekaligus sudah proses penghancuran kacangnya kok? Belum, Oh, ini belum. baru ngeringin dari kacang Tok ke minyak aja. ngeringinnya, oke. Setelah ini kita lanjut ke proses penggilingan, ada lagi Oke. mesinnya. Selanjutnya, kacang yang sudah kering diulek menggunakan bata merah untuk memisahkan kacang dengan kulitnya bro and sis. Wah, harus hati-hati nih mamangnya agar kacangnya nggak hancur saat diulek. Berarti sekarang aku mau masuk ke proses penggilingannya. Jadi ini Ya. tadi kacangnya yang udah diayak secara manual. Ya. Sekarang kita masukin ke mesinnya ya. Tuh, cepet ya. Dia sekali dimasukin langsung keluar jadi hasilnya dan sudah langsung terayak dengan sempurna. Wanginya dan harumnya itu loh bro and sis. Nggak kaleng-kaleng, ini menyatakan kalau ini kacangnya asli. Dan juga sudah digoreng dengan sempurna. Oke deh. Nah setelah ini ada apa lagi nih kok? Nah, kalau udah jadi kacang seperti ini, ya udah bisa kita buat bumbu gado-gado. Oke, ini ternyata adalah resep rahasianya dari kacang gado-gado cemara nih bro and sis ya. Oke, kok kayaknya kita udah cukup nih ya muter-muter dapurnya. Aku tapi dari tadi belum tanya, apa sih menu-menu andalannya gado-gado cemara ini? Selain gado-gado ada sate ayam, itu kita punya sate ayam tuh 100% daging dada ayam semua, nggak ada minyak, nggak ada kulit. Ya. Terus kita bisa cobain juga lontong cap gome. Ini menu rutin yang dimakan oleh orang-orang Tionghoa 15 hari setelah hari raya Imlek. Nah, terus juga ada ikan tespol tenggiri, jadi dibuat dari ikan tenggiri yang kita
buat dengan ramuan kuah pesmol spesial. Oke, dengernya aja udah bikin lapar, jadi aku udah nggak sabar. Aku akan langsung saja segera mencicipinya. Untuk Bro and Sis di rumah yang juga penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Kulineran Kuy. Nah Bro and Sis, udah dijelasin kan bagaimana caranya mengolah kacang tanah di gado-gado cemara yang legend ini. Jadi setelah kacang tanah itu semua diolah, selanjutnya baru masuk ke proses peracikan. Kacang tanah yang sudah digiling tadi diramu kembali menjadi kuah kacang. Kemudian dicampur dengan isiannya seperti sayuran, kentang, tahu, telur, dan pastinya lontong ataupun nasi sesuai selera kalian. Jadi tunggu apa lagi Bro and Sis? Kalau kalian tim pecinta makanan gado-gado, kuy langsung aja merapat ke Gado-Gado Cemara di Jalan Tanah Abang 5, Jakarta Pusat. Ini dia Bro and Sis, makanan andalan dari Gado-Gado Cemara yang legendaris. Udah pasti gado-gado reguler yang berukuran super jumbo. Gado-gado ini tersedia dengan lontong ataupun nasi. Ada pula makanan tradisi dari warga keturunan Tionghoa, yaitu lontong cap gomeh dengan kuah santan dan topping potongan paha ayam dan telur ayam. Lalu ada sate daging dada ayam tanpa minyak dan kulit. Kemudian ada pula pesmol ikan tenggiri yang juga tidak kalah rasanya dengan menu andalan lainnya. Jadi udah gak sabar nih untuk langsung cicipin Bro and Sis. Hai Bro and Sis, balik lagi di Kulineran Kuy. Masih bersama gue Priska Priscilla, dan yang seperti Bro and Sis sudah lihat, di meja sudah terhidang makanan-makanan yang nikmat, khas Nusantara dan otentik yang tadi sudah disebutkan oleh Ko Daniel. Ini adalah menu-menu andalan mereka. Jadi di sini ada gado-gado cemara. Boleh dikasih lihat nih Bang lebih dekat ya kan, agar pada ngiler. Selanjutnya ada ikan pasmol. Selanjutnya ada sate ayam dan juga lontong cap gomeh. Untuk itu langsung aja aku akan mulai cicip-cicip. Mulai dari gado-gadonya dulu ya. Di sini tadi udah disebutin ya, ada lontongnya, ada buncis, kacang panjang, kentang, toge, dan lain sebagainya. Bubu, nyam. Kacangnya halus banget, rasanya enak banget. Sekarang kita lengkapin dengan kerupuk. Ini satu porsi tadi 28.000 dan udah dijamin pasti ngenyangin banget. Rasanya nano-nano kayak namanya gado-gado ya, jadi ada asinnya, ada manisnya, gurih juga. Lanjut ke menu yang kedua. Ini ada sate ayam yang tadi 100% menggunakan dada ayam. Aku peres jeruknya dulu kali ya, biar semakin segar dan mantap. Oke. Sate ayam. Semua bumbunya soft banget. Ayamnya enak banget, lembut banget. Ini bagus banget buat orang-orang yang mau bulking, mau diet, makan sate ayam ini. Bumbunya nagih, segar banget, top. Selanjutnya beralih ke menu berikutnya. Ada makanan yang dimakan setelah acara Xinjia ataupun Imlek, yaitu lontong cap gomeh.
Aku geser dulu ya. Isinya tentu saja lontong dengan telur dan ayam. Di sini aku seruput dulu kali ya kuahnya buat cicip-cicip tahu rasanya gimana nih. Santan dan semua makanan di sini ramah ya. Jadi kalau kalian nggak bisa pedas, tenang aja karena ini tetap bisa kalian nikmati karena rasanya tidak pedas. Ini ada labunya juga. Jadi ada sayurnya juga ya, tetap sehat gitu kan. Sekarang aku akan makan dalam satu suapan. Nah, bergeser ke menu yang terakhir yaitu ikan pesmolnya yang katanya beda dibandingkan tempat-tempat gado-gado lainnya. Tuh, gila ya. Ini kaya banget nih rempahnya nih, kalian bisa lihat ya. Satu porsinya isinya segini. Ini sih bisa nih untuk sharing berdua ataupun bertiga. Dan ini lembut banget, kalian bisa lihat aku motongnya gampang banget ya kan. Tuh. Langsung aja akan aku cicipi bersama kuahnya. Kuahnya dulu kali ya. Seger banget. Mantap, mantap, mantap. Ini dimakan pakai nasi, anget-anget. Lembut banget ikannya. Juara emang. Cocok untuk menjadi makanan yang juara untuk bersama keluarga kita. Oke. Sekarang aku geser. Aku akan balik lagi ke lontong cap gomeh. Karena aku lupa ada sesuatu yang belum ditabur, yaitu soyanya. Jadi kita akan tabur-tabur sedikit kali ya. Nah, kita tabur sedikit, kita rasakan lontong ini yang sudah ditabur dengan soya. Dan aku taruh juga telurnya kali ini yang kita coba ya. Apakah rasanya akan berbeda? Yang pasti harusnya tambah nikmat dan mantap ya. Rasanya makin gurih dan pastinya akan bikin kalian ngiler. Jadi sekarang aku mau lanjut makan dulu. Kalau soal rasa, udah pasti otentik dan lezat banget bro sis. Apalagi porsinya bener-bener bikin perut terisi penuh. Dan kayaknya gue langsung ngantuk deh selesai makan semuanya. Udah ya bro and sis, gak bisa berkata-kata lagi. Kalian kuy langsung aja cobain ke Gado-Gado Cemara. Nah bro and sis, sekarang gue sudah menghabiskan semua makanan yang ada di meja. Dan kita akan beralih ke hidangan penutup alias dessert. Ini adalah es teler yang katanya juga menjadi salah satu menu favoritnya di Gado-Gado Cemara. Ini isinya ada stroberi, alpukat, kelapa, kolang-kaling, dan esnya sendiri disiram dengan susu dan sirup merah serta sirup hijau. Udah gak sabar banget ya. Ini udah habis makan yang berat-berat. Sekarang aku akan mencicipi yang manis-manis. Oke, ini kita ambil dulu kelapanya. Seger banget, cocok banget jadi hidangan penutup ya. Kalau gitu, gue mau SMP. Selesai makan, pulang. Dan jangan lupa terus saksikan Kulineran Kuy hanya di Sinpo TV setiap hari Minggu jam 15.30 waktu Indonesia bagian Barat.